Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Sebab kita hidup sudah di zaman milenial, di zaman akhir. Namun saat-saat ini kita sedang menghadapi bulan di mana perayaan-perayaan Natal yang begitu banyak. Tanggal 30 November yang lalu sudah ada yang merayakan Natal, dilanjutkan dengan tanggal 1, 2, 3 sampai di akhir tahun, bahkan memasuki Januari pun masih banyak nanti yang merayakan perayaan Natal. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan yang sudah luar biasa sering disampaikan ke setiap orang. Bahkan tema-tema Natal itu sangat sering. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan saya bacakan untuk kita semuanya. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita-berita Natal pada saat ini sering dikutip dari kitab Injil Yohanes ini. Terlebih-lebih Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena kedatangan Mesias, kedatangan Yesus ke bumi ini membawa satu perubahan, satu transformasi hidup di dalam setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, firman Tuhan sudah jelas katakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Kasih pemilik surga akan dunia ini. Maka dia berikan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, yaitu pribadi dia sendiri, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita Natal adalah berita kehidupan yang akan datang. Berita perubahan hidup bagi orang yang datang dan percaya kepada Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dialah yang dapat mengubah kehidupan manusia, mengubah hidup saudara dan saya. Dialah yang memberikan kabar baik. Dialah yang dapat mengubah hidup saudara. Dan kehadirannya atas dunia ini diresponi oleh hanya segelintir orang. Orang-orang Majus datang dari timur. Demikian juga gembala-gembala di padang. Mereka mendengar berita tersebut dan meresponinya. Namun yang lain-lain, termasuk raja pada saat itu, yaitu Herodes, dan bahkan seisi istana, serta yang lain-lain, bahkan masyarakat pada saat itu, tidak respon akan kehadiran Sang Mesias, Sang Pembawa perubahan. Jadi Yesus itu adalah Sang Membawa perubahan. Bagaimana Yesus itu dapat memberikan perubahan? Kita bisa melihat dari dahulu sampai saat ini, bagaimana setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan ini jelas katakan, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ada dua kata di sana. Satu, tidak binasa. Mengapa Yesus datang membawa perubahan? Karena dunia ini dengan dosa-dosanya, dengan kehidupan dosanya akan diselesaikan, akan dihukum, akan dimusnahkan. Demikian juga seluruh manusia yang ada di bumi akan dihukum. Tapi sang pembawa perubahan datang, yaitu Mesias, sang juru selamat. Juru selamat adalah juru yang membawa keselamatan, sehingga tidak ada yang dibinasakan. Dan kalau orang-orang semua mau percaya kepadanya, maka dia mendapatkan karunia yang sangat besar, yaitu hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara berada, perayaan Natal saat-saat bulan-bulan Desember ini harus membawa hidup bagimu, harus membawa perubahan bagimu. Setiap tahun dirayakan oleh dunia, saudara dan saya. Apa yang berubah? Imanmu harus berubah, jiwamu harus berubah, pengenalanmu akan Yesus Kristus akan berubah, harus berubah. Jangan mau seperti dulu lagi, seperti lagu "Aku Masih Seperti Yang Dulu". Tapi pandanglah sebuah harapan di depan, karena tujuan setiap orang yang merayakan perayaan Natal adalah hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar liturgi, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar pesta, bukan hanya sekedar perayaan. Tetapi perayaan Natal ini, biarlah itu mengubah kehidupanmu, mengubah paradigmamu akan sesuatu jaminan hidup yang kekal di saat yang akan datang. Dan manusia yang meresponi firman Tuhan, dia tidak akan pernah dibinasakan. Dia tidak pernah akan dihukum. Dia tidak akan pernah diadili. Tetapi mereka diberikan sebuah janji yang pasti. Janji yang pasti itu adalah hidup yang kekal bersama Sang Juru Selamat di sorga nanti. Bukankah perayaan Natal ini selalu berbicara tentang surga? Bukankah perayaan Natal ini berbicara tentang sebuah pengharapan hidup yang kekal? Bukankah perayaan Natal ini berbicara tentang iman yang akan datang? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita renungkan firman Tuhan yang sangat singkat ini, dan mari kita tarik ke diri kita sendiri. Di dalam hal ini diperlukan iman. Iman kepada Sang Pembawa Perubahan. Iman kepada Sang Juru Selamat. Iman kepada Sang yang menentukan sebuah kepastian di depan. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat. Kiranya saudara dan saya merayakan perayaan Natal di tahun ini membawa sebuah perubahan bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Sekalipun waktu dan tempat membatasi, tetapi firman Tuhan akan tetap disampaikan. Ya dan amin, Alfa dan Omega. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Sang Perubahan, Sang Juru Selamat, membawa sebuah jaminan yang pasti dalam kehidupan yang kekal. Itulah kerinduan kita, kerinduan setiap orang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat
sebuah perenungan di dalam jiwa kita yang kita renungkan siang dan malam, masuk di dalam hati kita, menjadi kehidupan dan memunculkan iman yang luar biasa dalam hidup kita. Kiranya pesan saya selama bulan Desember, selamat merayakan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus, dan juga selamat merayakan ibadah bersama-sama dengan keluarga, saudara-saudara, tetangga-tetangga, dan suasana Desember ini akan menjadi suasana yang luar biasa bagi hidup kita semuanya, menjadi suasana yang bawa perubahan dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih, biarlah pesan firman Tuhan ini menguatkan hati kita semuanya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, amin, amin, amin.